Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi ilmu hukum yang saya cintai, bertemu kembali kita pada materi pengantar ilmu hukum sesi yang kedua. Ya. Sesi yang pertama, minggu yang lalu kita membahas tentang pengantar, jadi segala sesuatunya. Di situ kita berharap Anda bisa mengerti persis apa itu ilmu hukum, apa tujuan hukum, ya, kemudian untuk apa sebenarnya hukum. Saya kira Anda sudah dapat mengerti. Nah, sekarang kita membahas tentang kaitannya hukum dengan masyarakat. Saudara, kenapa ada hukum? Manusia itu pada dasarnya ya punya hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan segala macam. Ya, juga untuk membela diri, juga untuk melanjutkan keturunan, juga nah, oleh karena itu manusia itu perlu membentuk suatu kelompok. Ya. Manusia itu adalah zoon politikan, makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kita tahu ya, masyarakat petani dia kelebihan tentang hasil pertaniannya. Masyarakat nelayan dengan hasil tangkapan ikan. Tapi dia juga butuh rumah, dia juga butuh mobilitas untuk bepergian kendaraan. Nah, sehingga semua itu saling terkait ya. Dia butuh mobilitas, dia butuh mobil, dia butuh menjual hasil dagangannya dan dia juga membeli ya. Sehingga di situ masyarakat itu perlu manusia itu perlu bermasyarakat. Tidak mungkin orang itu hidup sendiri. Ya. Nah, kelompok masyarakat itu terbentuk macam-macam. Ada yang disebut dengan masyarakat paguyuban atau gemensap. Paguyuban dari kata guyub. Guyub itu apa? Ya, bahasa Jawa yang artinya itu apa? Rukun, ya, bersatu, ya, itu paguyuban. Tapi juga ada masyarakat yang petembayan, geselsap. Beda gemensap dengan geselsap itu kita bisa lihat. Saya dosen, Anda mahasiswa, ya. Saya punya kebutuhan, ingin menyalurkan apa yang saya ketahui kepada Anda. Anda sebagai mahasiswa pengen menuntut ilmu. Nah, ketemulah kita, Anda dan saya. Ini karena kebutuhan, ya. Jadi masyarakat di kampus itu karena kebutuhan orang yang bekerja sebagai staf, ya, sebagai satpam dan lain macam, dan juga ada yang jadi dosen. Nah, sementara Anda adalah mahasiswa kepengen menuntut ilmu. Nah, di sini masyarakat terbentuk karena adanya kebutuhan pertembayan. Ini beda dengan masyarakat paguyuban. Paguyuban itu contoh yang real itu adalah misalnya begini. Di kampung, ya, kalau ada tetangga yang meninggal, ya, tetangga laki atau perempuan datang, ya, datang memberi penghormatan terakhir kepada jenazah, kemudian juga membantu persolatannya, pemakamannya dan segala macam. Kemudian untuk masyarakat tertentu itu ada yang doa selamatan dan lain sebagainya. Nah, itu gemensap, ya. Mereka itu mereka itu dengan sendirinya terjalin hubungan karena rasa guyub tadi. Ya. Ada juga masyarakat yang dibentuk berdasarkan sifat pembentukannya. Ya, yaitu apa? Masyarakat yang teratur, sengaja dibentuk. Sengaja dibentuk ya sama saja seperti ini. Umsida merekrut karyawan, merekrut dosen, kemudian juga merekrut mahasiswa bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan di kampus. Ya, jadi itu teratur. Kedua, ada yang teratur yang terbentuk dengan sendirinya. Ya. Kalau tadi perguruan tinggi tadi itu sengaja dibentuk, ya, orang-orang yang jadi mahasiswa, yang jadi dosen, yang jadi pegawai itu memang dibentuk
bergabung di dalam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tetapi ada yang masyarakat terbentuk dengan sendirinya. Contoh begini, ya kalau sekarang karena COVID ini, jadi nggak terlalu ramai ya. Coba kalau dulu Anda bisa melihat, misalnya pas menjelang Idul Fitri, ya, atau pas liburan sekolah, berbondong-bondong orang, ya, menuju ke tempat wisata, berbondong-bondong orang yang kerja di Jakarta itu mudik untuk berlebaran. Nah, mereka ini secara tidak disengaja, tapi terbentuk dengan sendirinya. Mereka tertib antri beli karcis, ya. Kemudian ketika memasuki kereta api atau memasuki pesawat, mereka tertib dalam pesawat. Mungkin saja terjadi komunikasi ya dengan teman duduk di sekitarnya, atau kalau di dalam bis itu sama penumpang saling ngomong. Ini terjadi dengan sendirinya, dan mereka sangat tertib sekali. Di stasiun tertentu misalnya berhenti, mereka ada yang turun, ada yang tidak, ya, tapi sangat tertib. Begitu selesai di stasiun terakhir, rame-rame turun, pergi dengan tujuannya masing-masing, bubar masyarakatnya itu. Itu terbentuk dengan sendirinya. Tapi ada juga yang yang secara tidak teratur. Yang secara tidak teratur ini misalnya udah begini, ya. Saya kepengen ke Bali, Anda juga ke Bali. Kebetulan pas pada waktu yang bersamaan di Pantai Kuta kita ketemu. Nah, itu terjadi masyarakat yang dengan sendirinya tapi tidak teratur karena kebutuhannya sendiri-sendiri. Juga demikian, misalnya istri saya ke pasar, istri tetangga juga ke pasar. Mereka punya kebutuhan untuk belanja ke pasar. Di pasar dia terbentuk sebagai masyarakat pembeli. Sementara orang-orang yang di pasar adalah masyarakat penjual. Ini tidak teratur, ya. Tapi mereka tertib. Orang beli di mana saja pun membayar, ya. Penjual juga melayani. Itu karena sifat pembentukannya. Ada yang dibentuk ada masyarakat yang terbentuk berdasarkan hubungan kekeluargaan, rumah tangga, kaum, ras, bangsa, ya. Rumah tangga adalah contoh masyarakat yang terkecil, dari suami, istri, kemudian beranak pinak, ya. Kemudian setelah banyak ini ya, anak-anaknya berkawin dan juga beranak pinak. Yang satunya satu keturunan, katakanlah ya, di tempat saya itu ada satu keturunan yang Drani, ya. Jadi keluarga Drani itu mempunyai anak berapa. Nah, anak-anaknya ini juga beranak, ya. Nah, itu kemudian mereka membentuk suatu paguyuban, ya. Ini terjadi karena hubungan kekeluargaan, ya. Jadi walaupun orang lain setelah kawin menjadi, nah tentunya keluarga si A dengan keluarga si B, yang si A dan si B ini adalah anak dari satu orang, ini juga memisah sendiri-sendiri, membentuk keluarga kecil. Jadi ini mengembang, ya, berkembang menjadi suku, kemudian menjadi ras, dan yang terakhir kemudian menjadi bangsa. Itu menurut hubungan kekeluargaan. Kemudian ada yang berdasarkan kehidupan atau budaya, yang disebut dengan masyarakat primitif dan masyarakat modern. Kita sering menggunakan primitif ini orang yang ketinggalan, orang yang ya jauh begitu ya. Pengertian primitif itu sebenarnya sangat prima. Prima itu asal. Jadi orang yang dari asalnya kayaknya enggak berubah. Ya. Contoh masyarakat Baduy di Banten. Itu mereka tetap dengan ini, misalnya bikin rumah nggak ada pakunya, cukup dengan pasak, memasak dan dipasak-pasak begitu, jadi bukan pakai paku. Kemudian di Baduy itu masyarakatnya sudah begitu baik, tidak ada mereka itu yang sampai kehilangan di rumah itu, ya. Ya karena mereka mempertahankan ini. Ya karena mereka tidak seperti masyarakat modern. Kita kalau melihat masyarakat primitif itu demikian rukunnya, demikian guyupnya, ya karena memang ajaran nenek moyang yang tidak terpengaruh oleh budaya luar.
Sedangkan masyarakat modern, maaf, ya, saya melihat satu contoh masyarakat modern. Di bandara ada 5 orang, 3 orang anak, 1 ayah, 1 ibu. Duduk kursi, mereka tidak bertegur sapa. Begitu duduk, ayahnya nyuruh duduk, istrinya duduk, sudah masing-masing. Istrinya mungkin SMS-an dengan teman-teman arisannya, anak-anaknya juga punya grup sendiri-sendiri, yang remaja sama pacarnya, bapaknya mungkin ada bisnis yang sambil ini. Jadi 5 orang duduk ya satu deretan di stasiun, di bandara, tidak saling menyapa karena sibuk dengan ininya sendiri. Ini contoh masyarakat modern yang sangat hilang, beda sekali dengan masyarakat primitif tadi. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola kehidupan mereka. Apalagi sekarang ini kadang-kadang seorang anak karena punya keinginan yang sangat kuat, bahkan bertentangan dengan orang tuanya, rela menghabisi orang tua karena minta diberikan sepeda, padahal orang tuanya punya simpenan nggak dikasih, ya udah bunuh saja. Ini sudah budaya yang sudah kena pengaruh modernisasi. Ya. Baik, ada juga yang disebut dengan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Di pedesaan itu sangat ya jauh dengan di perkotaan. Anda lihat misalnya kalau datang ke Jakarta, datang tanya ya, Bu, tahu nggak Pak ini yang tinggal di jalan? Oh, saya nggak tahu, saya orang baru. Jadi sangat individualis, sangat apa ya, tidak mau kenal gitu. Di desa lain, Anda kalau tanya Mas rumahnya Pak ini di mana? Oh, ya Pak. Bahkan dia ngambil sepeda motor, ikuti saya Pak, saya antarkan ke rumah. Ini masih tradisi. Jadi dari yang primitif naik yang ke pedesaan, ya, yang perkotaan lama-lama jadi modern. Ini adalah gejala modernisasi. Itu, ya. Kemudian ada yang disebut dengan masyarakat teritorial dan masyarakat genealogis. Masyarakat teritorial ini adalah menempati suatu teritori tertentu, ya. Masyarakat Bali itu teritorial. Tapi juga masyarakat Bali juga genealogis karena dia merasa satu rumpun, satu suku. Saya melihat jarang sekali orang Bali yang menikah dengan orang yang bukan Bali. Ya. Nah, teritorial itu ya coba adat Minang misalnya, itu kan kompak sekali Minang itu. Minang itu material hak, jadi garis keibuannya itu sangat kuat, sementara bapaknya itu banyak merantau. Ya, itu teritorial. Genealogis jelas, gen dari kata keturunan. Ya, kalau kita melihat, ya, orang Madura katakan, ya, gennya Madura itu memang begitu, di mana-mana mereka punya ini, ya, ada kelompok tertentu, ya, bahwa itu mereka merasa satu keturunan dari Madura, walaupun dia sudah merantau di mana, di Banjarmasin itu juga ada yang golongan begitu, ya. Di Bali, di Lampung misalnya, di Lampung itu ada 2 rombongan transmigran yang sangat kuat, satu dari Jawa, satu dari Bali, ya. Nah, masyarakat ini ternyata di Lampung itu masih kuat dengan ininya masing-masing. Coba nama Pringsewu, itu kan nama Jawa. Jadi orang-orang Jawa yang di Lampung itu punya nama sendiri-sendiri. Demikian juga orang Bali yang di sana. Ya, ini yang dimaksud dengan masyarakat teritorial dan masyarakat yang genealogis. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada kecenderungan. Kecenderungan apa? Tidak lagi mempersoalankan dari gen apa, bahkan Indonesia ini banyak yang menikah secara ini dengan bule, supaya keturunannya nanti bisa baik. Jadi saya melihat, ya, ada satu keluarga itu yang bapaknya itu ada keturunan Prancis, keturunan Portugis, ibunya keturunan Arab, Pakistan dan seterusnya. Ini sudah ini sekali, sudah bukan teritorial, sudah bukan genealogis, tapi sudah nasionalis di negara kita.
Baik, saudara, saya katakan tadi bahwa antara kelompok dalam masyarakat itu jelas terjadi, mungkin saja terjadi konflik. Jangankan yang masyarakat luas. Dalam satu rumah tangga saja pun seorang suami dan istri juga mungkin saja terjadi ketidakcocokan, ketidakdamaian. Ya, oleh karena itu perlu pedoman. Ya, pedoman ini adalah suatu kaidah atau norma untuk mengatur kepentingan dalam masyarakat. Kita tahu ada 4 kaidah atau 4 norma. Pertama, norma agama. Saudara, ya, kalau bagi orang yang betul-betul bertakwa kepada Gusti Allah, rasanya aman kita ini, nggak akan ada korupsi, nggak akan ada pencuri, nggak akan ada kejahatan, pemerkosaan, karena sudah ini kepada agama. Sayangnya manusia bukan malaikat ya, jadi bisa saja ketika dia menjadi pejabat dia disumpah demi Allah saya bersumpah dan seterusnya, tapi kenyataannya ya juga tidak. Kita sudah melihat itu bukan rahasia. Ya. Nah, norma agama itu sangat bagus. Seandainya semua itu mengacu pada norma agama, aman sebenarnya. Cuman sayangnya, ya manusia hidup itu banyak banyak ragam. Kadang-kadang di mulut dia mengatakan iya, tapi dalam hatinya kita siapa yang tahu. Nah, sebenarnya kalau orang itu memang betul-betul taat pada agamanya, aman kita. Ya, tapi yang terjadi, mereka tuh selalu beranggapan itu kan masalah dosa, itu kan masalah nanti. Apalagi yang ini sekali, saya jadi begini ini kan sudah memang ditakdirkan seperti ini, mau apa lagi? Saya memperkosa begini segala macam, memang saya ini kan Gusti Allah yang ini, ya saya ngikut takdir saja. Ada pameo yang seperti itu. Nah, kemudian yang disebut dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan, norma kesopanan itu hampir sama dua itu. Bagaimana kita mempunyai adab susila yang baik, ya di perguruan tinggi, di sekolah misalnya seorang murid ketika masuk dia salim pada gurunya, kalau mau lewat gurunya berdiri di situ dia permisi. Ini kan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesusilaan yang sama. Tapi kalau dulu ya penerapannya itu masih agak kuat di sekolah. Kita macam-macam diambil mistar, kaki kita dipukul. Sekarang kan nggak mungkin. Yang terjadi justru mungkin orang tua dari murid yang anaknya diberi pelajaran dalam tanda petik tadi malah justru datang ke sekolahan, gurunya kalau perlu dihajar. Nah ini yang terjadi. Nah nilai agama, nilai kesusilaan, nilai kesopanan itu sama sebenarnya. Kalau semuanya diturut ini sangat baik. Tapi yang namanya juga manusia. Contoh kesopanan. Saya kalau pagi itu sering menyapu halaman. Menyapu karena ada daun mangga yang jatuh, saya nyapu. Di depan saya itu ada sekolahan SMP, SMA. Ya, anak-anak sekolah itu ada yang dengan sopan, Mbah, katanya anak SMP itu. Dan sewu Mbah, itu dia punya susila sikap-sikap yang baik. Dalam hati saya cuman, anak ini pinter, mudah-mudahan ya nanti jadi pejabat yang baik dan seterusnya. Itu secara spontan tuh keluar dari Indonesia. Tapi ada juga ketika saya menyapu dengan enaknya aja, mereka berjalan dengan sepatu yang diinjak-injakkan kepada sapu saya. Saya cuma ngurut dan masya Allah. Gitu. Sopo sing duwe anak ini. Ayah, itu sanksi dari pelanggaran kesopanan. Ada yang mantan murid, ya istri saya dulu guru SMP, punya beberapa murid. Ada murid yang sekarang sudah jadi dosen, jadi pejabat. Begitu santun, ketemu istri saya, mencium tangan, memeluk, Bu, ini dan segala macam. Tapi ada juga yang ketemu istri saya itu jangankan menegur, malah enggak. Istri saya mencoba tersenyum, mencoba menyapa, nggak mau tahu. Ya itu fakta. Ya sekali lagi itu kan nggak ada hukumannya. Ya paling istri saya, aduh anak ini saya didik begitu kok kelakuannya seperti itu. Paling ya begitu. Anda naik sepeda motor di player lewat gang, paling-paling Anda diteriakin, hei jangan ini ya. Cuman kalau hukum enggak,
hukum ada sanksinya. Melanggar aturan hukum jelas sanksinya tegas. Ya, itulah maka perlu ada aturan hukum yang mengatur, ya. Pemerintah bersama DPR menciptakan hukum, ya, kepada ini supaya diikuti oleh masyarakat. Tapi juga pemerintah di dalam menjalankan pemerintahan dia juga taat hukum. Negara kita adalah negara hukum, tidak boleh karena pemerintah, karena ada kata-kata perintah dia main perintah, tidak. Tapi mereka juga ada dasar hukumnya. Mereka ada pegangannya, undang-undang dan segala macam. Jadi tidak asal begitu aja. Baik, masyarakat hukum. Apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum? Masyarakat hukum adalah masyarakat pada wilayah tertentu tunduk pada hukum tertentu. Ya. Masyarakat pada wilayah hukum tertentu tunduk pada hukum tertentu. Katakanlah PSBB sekarang. Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta membuat aturan demikian ketat. Di Surabaya mungkin tidak seperti itu, ya. Jadi beda. Nah, yang disebut dengan masyarakat hukum itu misalnya begini, adalah orang yang tunduk pada aturan hukum tertentu. Biasanya terkait dengan domisili, dengan kewarganegaraan. Masyarakat Inggris jelas dia kemana-mana memegang teguh hukum Inggris. Ya, walaupun bukan tidak mungkin ketika orang Inggris ada di Indonesia, dia ikut mengikuti aturan hukum Indonesia. Demikian juga masyarakat hukum Indonesia itu berlaku untuk Indonesia, tetapi juga, ya, ketika masyarakat Indonesia berada di luar negeri, tentunya dia juga tunduk pada aturan di luar negeri itu. Ya. Nah, masyarakat hukum di Indonesia itu bisa dilihat, ya, itu adalah masyarakat jajahan Belanda. Artinya sebelum adanya Stadblad 1925. Setelah 1926, masyarakat Indonesia itu disebut dengan masyarakat Hindia Belanda. Siapapun yang berada di wilayah Hindia Belanda itu disebut dengan masyarakat Hindia Belanda. Ya. Sedangkan ketika Jepang datang mendarat di Indonesia pada bulan Maret 1942 sampai bulan Agustus 1945, maka kita adalah menjadi masyarakat jajahan Jepang. Karena masyarakat jajahan Jepang kita tunduk pada aturan Jepang. Begitu juga ketika kita dijajah Belanda, kita tunduk pada aturan Belanda. Kemudian setelah kita merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, ya, kita menjadi warga negara Indonesia dan kita tunduk pada hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hindia Belanda, ada yang disebut dengan Nederlands Indische, itu diatur dalam Indische Staatsregeling. Indische itu adalah negara Hindia Belanda, ya, negara Indonesia. Staatsregeling artinya aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi IS ini adalah undang-undang yang berlaku di wilayah negara Hindia Belanda. Menurut undang-undang tersebut,
ya, membagi masyarakat Indonesia itu menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Eropa, ya. Golongan Eropa itu ialah keturunan Belanda, Eropa, dan Jerman. Kemudian yang kedua, golongan timur asing, yaitu Cina, Arab, India, dan lain-lain. Ini yang ada ya sejak dulu ada di Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah golongan Bumi Putra, artinya keturunan Indonesia asli. Ya. Apa yang membedakan mereka ini? Baik. Golongan Eropa itu jelas, ya. Kalau kita bilangnya bule lah gitu. Apakah dia Inggris, Prancis itu termasuk golongan Eropa. Ya. Belanda jelas. Kemudian Jepang. Jepang masuk dalam golongan Eropa. Kenapa? Nah, ini bukan karena ras, tapi karena apa? Jepang itu termasuk negara maju. Ya. Negara timur yang maju itu adalah Jepang. Ya. Jepang bisa membuat pesawat sehingga dia juga bisa menyatakan Perang Dunia yang kedua untuk di wilayah timur. Keturunan timur asing itu jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, golongan Bumi Putra, itu adalah keturunan Indonesia asli. Pengertian Indonesia asli ini adalah orang yang tidak mempunyai tanah air di luar Indonesia. Ya. Jadi memang kalau menurut ini sangat sulit juga. Anda mungkin bertanya, Anies Baswedan itu Arab apa Indonesia? Ya. Kalau ditanya Arab, saya yakin seperti Anies Baswedan itu nggak akan mungkin tahu dia itu Arab bagaimana. Kalau dia ke Arab Saudi itu paling kalau nggak umroh yang menjalankan ibadah haji. Ya. Saking lamanya mereka ada di Indonesia. Ya. Nah, Indische Staatsrechtling, ya undang-undang pemerintah Belanda, ya pasal 163 itu membagi golongan-golongan yang bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan pasal 131 menetapkan hukum yang berlaku bagi penduduk di Hindia Belanda. Jadi hukumnya dulu, ya pasal 131 baru orangnya, pasal 163. Dalam pasal 131 itu dijelaskan, ya hukum Eropa kontinental itu berlaku bagi golongan Eropa. Kemudian untuk golongan timur asing itu menggunakan hukum adat mereka masing-masing. Golongan Bumi Putra itu menggunakan hukum adat. Ya. Nah, ini ketiga kelompok hukum ya yang berlaku di Indonesia ketika kita dijajah oleh Belanda. Saudara, di dalam PHI, Pengantar Hukum Indonesia nanti Anda akan pelajari kapan ya hukum-hukum Barat itu, hukum-hukum Belanda itu berlaku di Indonesia. Mereka itu tidak ujuk-ujuk. Nah, nanti di dalam sejarah hukum kalau di Indonesia itu kita ini ikut hukum Perancis. Kok hukum Perancis, Pak? Ya, ceritanya Perancis ketika dikuasai oleh Napoleon Bonaparte itu orangnya pintar. Dia mengambil hukum Romawi, Corpus Iuris Civilis. Hukum Romawi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, dijadikan hukum Napoleon, kode Napoleon. Kode Napoleon itu terdiri dari 3 kode. Kode penal, yaitu hukum pidana,
dalam bahasa Belandanya adalah Wetboek am Strafrecht, kemudian kode sipil, yaitu adalah hukum perdata, dan yang ketiga adalah hukum dagang, Wetboek van Koophandel. Dulu beda dengan sekarang. Dulu ya negara-negara dulu itu fokusnya pada perekonomian. Ya, mereka menjajah itu juga faktornya ekonomi. Ingat, kenapa Belanda menjajah Indonesia? Karena faktor ekonomi. Rempah-rempah Indonesia yang sangat diperlukan di barat. Ya, faktor ekonomi. Nah, sekarang pengelompokan itu sudah beralih. Bukan lagi pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang, tetapi pada hukum publik, hukum sipil, dan hukum administrasi. Bergeser. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum. Ya. Dalam hal ini, ya, subjek hukumnya adalah pemerintah dan masyarakat. Ya, misalnya begini, kita menjadi warga negara Indonesia. Apa sebagai tanda warga negara Indonesia? Kita harus mengurus administrasi, ya, masuk dalam hukum administrasi. Ya, kita mengurus bahwa kita memang orang Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Pertama adalah dengan KK. Ya. Ketika seorang anak dilahirkan, mendaftarkan ke catatan sipil, anak mendapat nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan ini diharapkan itu sifatnya itu tetap sampai dengan mati. Ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan kartu keluarga, ya, kartu penduduk. Ya. Jadi dari akte catatan sipil, kemudian akte kemudian kalau menikah akte nikah, kemudian ketika membentuk keluarga maka ada kartu keluarga, ketika anak melahirkan diurus akte kelahiran, ya. Nah, demikian dan seterusnya, mengurus KTP dan segala macam, ini adalah hukum administrasi. Sedangkan hukum pidana adalah mengatur kepentingan masyarakat, ya, kepentingan umum, ya, di mana ini mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Perbuatan apa yang bisa dihukum? Misalnya pencurian, nah, si A mencuri, si A ditangkap, kita nggak boleh menghakimi sendiri, ada aturannya. Aturannya adalah aturan hukum pidana. Bagaimana memperlakukan narapidana, bagaimana mengusut orang itu sudah ada hukumnya, hukum acara pidana, dan seterusnya. Ini hukum publik. Jadi hukum publik pada dasarnya adalah menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat. Umum diwakili oleh pemerintah. Misalnya terjadi pencurian, maka pemerintah, dalam hal ini polisi, jaksa, akan mengusut, menuntut siapa pelakunya, diajukan ke pengadilan. Ya. Ada orang, ini kan saya bunuh anak saya sendiri, ya, kan nggak ada yang rugi, betul, tapi negara yang berkepentingan, karena ini menyangkut kepentingan umum. Tidak boleh. Sedangkan hukum perdata itu mengatur kepentingan pribadi, si A dan si B ketemu berjanji mau jual beli. Silahkan Anda berjanji. Ya. Ketika Anda melakukan perjanjian, maka soal perjanjian itu merupakan hukum bagi mereka berdua. Makanya dalam hukum perdata, ya, hukum perdata itu hanya merupakan sifatnya mengatur. Jadi kalau misalnya katakanlah hukum waris, kalau terjadi kematian, ya, begitu bapaknya sudah meninggal, meninggalkan harta, ya, seharusnya segera dilakukan pembagian waris. Ya. Nah, pembagian waris kalau menurut adat itu bisa saja si A menerima lebih banyak daripada si B, karena apa? Kondisi si A tidak sebaik si B. Si C justru karena kebetulan si C adalah anak pejabat, ya, pegawai tinggi yang gajinya juga besar, dia nggak merasa malu mendapat warisan, ya silahkan. Tapi dalam hukum adat, dalam hukum perdata, silahkan para pihak kalau merasa itu pantas, merasa itu adil, boleh. Hukum perdata hanya diperlukan, ya.
Hukum perdata hanya diperlukan manakala para pihak itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Si A rebutan warisan. Oleh karena itu, si A menggugat si B, larinya kemana? Ke pengadilan. Pengadilan berdasarkan hukum perdata lah yang akan menentukan warisan si A itu berupa apa. Jadi hukum hanya diperlukan ketika para pihak memerlukan. Jadi beda dengan hukum pidana. Sedangkan hukum dagang itu sekarang ini sudah hampir hancur. Jadi semua aturan hukum dagang itu lambat tapi pasti sudah banyak tergantikan dengan undang-undang. Misalnya undang-undang tentang asuransi, undang-undang tentang perbankan, undang-undang pengangkutan umum. Jadi sudah meninggalkan Wetboek van Koophandel. Ya, saya kira materinya itu ya, tolong Anda pelajari ya. Memang sedikit, tapi saya minta tolong Anda nanti selesai ini membuat kuis, yaitu kuisnya adalah begini. Manusia adalah zone politikon, tadi sudah saya katakan gitu, bahwa manusia itu saling tergantung satu dengan yang lain. Ya, maka perlu bermasyarakat. Untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan antara masyarakat perlu diatur dalam norma atau kaidah, yaitu kaidah agama, kesucian, kesopanan, dan hukum. Di antara keempat norma tersebut, mengapa orang atau masyarakat sekarang dengan sadar ya, atau dengan terpaksa lebih mematuhi kaidah hukum daripada kaidah yang lain? Ya. Jelaskan alasannya. Saya kira dengan apa yang kita bahas tadi Anda jelas. Kenapa menggunakan hukum? Ya karena jelas hukum itu ada sanksi dan segala macam. Tujuan hukum itu juga jelas. Ya, sedangkan kalau kesopanan itu sanksinya kan ya paling-paling dimusuhi atau dirasani begitu aja bahwa kita orang nggak sopan, orang nggak punya susila dan seterusnya. Saya kira ini materi yang perlu Anda bahas untuk pertemuan ini. Insya Allah minggu depan kita membahas tentang objek dan subjek hukum. Saya cukupi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.